Nah, kalau masalah gaji Mas, setiap bulan ini hitungannya bulan, harian atau gimana? Hariannya per hari itu ikut orang cuman murah, kong 60, 70. 60 ringgit. 70 ringgit. Berarti kalau dirupiahkan tuh sekitar 200.000 lebih dalam satu hari. Ada yang ambil 1 jam 10 ringgit ya ada. 1 jam 10 ringgit. Kalau yang borong itu gimana? Kalau borong itu kayak contohnya petik nanas, potong nanas. Kita 1 biji sampai keluar sana 10 sen. Jadi sampai keluar sini. Oh, sana jalan besar. Jalan besar. Sampai jalan besar itu 10 sen. 10 sen kali. Kalau 1000 ini dikerjakan berapa jam? 1000 sampai rata nih 1000 berarti kalau dikali 10 100 ringgit ya. Setengah hari. Wow. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Senang berjumpa dengan saya, Zainal Satori. Nah, di video kali ini saya berkunjung ke tempat kawan saya, yaitu di Pontian, di perkebunan nanas, guys. Dan oke, langsung kita tanya-tanya lah orangnya ya. Halo, bro. Oh, perkenalan dulu dong. nama saya Salim. Saya asli Blitar. Oh, asli Blitar. Saya kan asli orang sini. Aslinya Blitar, Jawa Timur, Indonesia ya. Sudah berapa lama kerja di Malaysia sini? Ya hampir ada 5 lah, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sebelumnya belum pernah kerja di Malaysia ya? Sudah. Dulu aku di bangunan. Oh, dulu di bangunan, kerja di bangunan. Iya, kami cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Kenapa pulang? Tak senang lah. Oh, berarti intinya pulang nggak membawa uang? Nggak bawa. Bawa itu cuma sitik lah. Kenapa? Sedikit. Masalah gaji atau pergaulan atau Mas sendiri yang membuatnya? Ya, masalah gaji ada, masalah pergaulan ada, masalah kerjaan ada. Jadi pergaulannya itu semakin bebas, makin banyak ya. Iya, makanya itu Mas terjun hura-hura. Terlalu hura-hura. Makanya itu Mas itu terjun ke perkebunan untuk menghindari itu. Selain untuk menghindari pergaulan, di sini tuh apa yang Abang banggakan? Menghindari masalah gaji kah? Enggak, masalah gaji. Kalau gaji lebih kurang sama di bangunan atau lebih besar sini? Lebih besar sini ya. Oh, berarti masalah gaji juga lah. Ya, kebesarannya enggak terlalu besar. Ya namanya juga pekerja ya kan, yang penting sudah dapat lebih dari. Masalah pergaulan. Karena pergaulannya bebas. Caranya bebas. Jadi intinya ini kita kasih judul mantan TKI bangunan terjun ke kebun gitu ya. Boleh. Oh ya Mas. Di sini selama berapa tahun? Di sini hampir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun jalan ini. Cuti atau pulang kampung berapa kali? 1 kali. 1 kali saja. Wow. Pasal dulu mau balik gak ada permit aku. Sekarang ada permit. Oh, dulu ilegal. Sekarang legal. Oh ya, tempatnya sekarang itu di mana ini Mas? Tempat kita duduk apa? Tempat duduk di Malaysia ini di mana ini? Pontian Benut. Pontian Benut. Pontian Benut. Paret Haji Arif. Paret Haji Arif. Di sini tuh duduknya berapa orang? Kalau ke tempat aku itu ada 3 orang, 4 orang. Satu udah balik cuti. Nah, kok sampai di sini segitu lamanya, berarti kan Mas merasa nyaman di sini. Nah, yang membuat nyaman ini apa? Membuat nyaman di sini seperti kayak kampung kita di Indonesia, di Jawa. Seperti di kampung ya. Dan ini kan tempat kampung sama. Jadi nggak ada godaan-godaan atau perempuan itu nggak ada ya? Nggak ada. Nomor ada tapi nggak pernah. Nggak pernah, karena pun mau beli ya jauh juga ya. Jadi untungnya di
pedesaan atau di perkebunan ya banyak ya. Bisa menghindari godaan godaan nomor, godaan minum-minuman. Semua bisa menghindari karena tempat gitu ya. Kita tempatnya nggak seperti kawan-kawan, teman-teman, nggak seperti yang dulu. Sudah berapa? Jadi Mas masuk sini ke Pontian, itu langsung masuk kebun ya? Langsung masuk kebun. Langsung masuk kebun. Langsung masuk kebun, ya nanas. Di kebun nanas ini. Karena merasa di sini pun juga puas dengan pekerjaan, lingkungan, begitupun dengan teman. Jadi semuanya puas, makanya Mas bisa bertahan lama-lama di sini ya. Nah, sekarang kalau masalah pekerjaan di sini itu ngapain saja sih Mas? Ya, tanam nanas, buah nanas. Oh, ini berarti tentang perawatan nanas sampai panen gitu ya. Kan di sini juga ada sawit tuh guys. Tuh. Kenapa nggak bekerja di perkebunan sawit Mas? Dulu aku terjun langsung diarahkan ke nanas. Jadi nggak punya pengalaman di sawit ya? Nggak punya pengalaman. Nggak bisa nyawit. Dan kalau dipikir-pikir sih memang lebih ringan di nanas ya. Lebih ringan nanas daripada di perkebunan sawit. Nah, kalau masalah gaji Mas, setiap bulan ini hitungannya bulan, harian atau gimana? Aku ambil harian. Ambil harian. Aku ambil borong. Ambil borong juga. Nah, kan katanya itu juga banyak orang yang bilang orang Indonesia merantau ke Malaysia di perkebunan nanas ini bisa tanam sendiri, bisa sewa lahan. Itu gimana ceritanya? Oke lah, dimulai dari harian dulu. Harian itu perharinya berapa Mas? Hariannya per hari itu ikut orang cuman murah, kong 60 ringgit. 70 ringgit. Berarti kalau dirupiahkan tuh sekitar 200.000 lebih dalam satu hari. Bekerja jam berapa sampai jam? Kita masuk dengan rondeng, ada yang pagi sampai jam 12 kita rehat, balik pukul 2, kerja lagi pukul 2 sampai pukul 6 ada. Ada yang ambil 1 jam 10 ringgit ya ada. 1 jam 10 ringgit. Kalau yang borong itu gimana? Kalau borong itu kayak contohnya petik nanas, potong nanas. Kita 1 biji sampai keluar sana 10 sen. Jadi sampai keluar sini. Oh, sana jalan besar. Jalan besar. Sampai jalan besar itu 10 sen. 10 sen kali benih itu satu berapa ya? Kalau 1000-nya 50. Kalau manen itu ya, mau 1 hari 1 orang itu rata-rata bisa mendapatkan berapa ribu nanas? Ya paling sedikit 1000. Paling sedikit 1000. Paling sedikit itu ya. Kalau 1000 ini dikerjakan berapa jam? Kalau 1000 sampai ratan itu ya setengah hari. 1.000 berarti kalau dikali 10 100 ringgit ya. Setengah hari. Wow. Kalau sampai petang bisa mendapatkan 200 guys. 200 ringgit. Tapi mana nggak ada tiap hari panen, nggak ada. Oh, berarti kerja di perkebunan nanas ini harus serabutan ya? Serabutan. Harus bisa nanam, perawatan, panen. Ya. Jadi semua harus bisa, nggak bisa diandalkan dalam satu. Ya kan? Nggak bisa. Kalau tunggu orang panen, nggak. Paling ini panen cuman 1 minggu 4 kali panen. Itu sudah sering dah. Nanti kalau cuma 1 minggu 2 kali, kadang 1 minggu plus nggak ada orang panen, nggak ada yang nyuruh panen. Nah sekarang kan yang pernah saya tanyakan tadi, kan banyak juga orang Indonesia bekerja di perkebunan nanas dan bisa menanam sendiri. Dan dengar-dengar itu lahannya itu sewa. Kok bisa gitu? Itu gimana ceritanya Mas?
Hitung macam mana ya? Itu kan kalau kerja ingin punya tanaman sendiri, kita gaji tak dibalikkan ke Indonesia. Kita Oh, kumpulan di sini, kumpul berarti nggak dikirim ke nggak Indonesia dikirim, nggak untuk dikirim. modal di sini ya? Buat modal sini. Untuk sewa lahan. Buat sewa lahan. Sewa lahan itu mahal di sini. Ya, 1 ekernya adalah 800, 700 ada. 800, 700 1 tahun. 1 tahun. 800, 700 ringgit. Sekitar inilah. 1 ekar. Nah, kebanyakan orang Jawa kita sewa cuma numpang. Kalau numpang gimana itu? Kalau numpang kita bersihkan kebun, kita bersihkan. Satu trip kosong buat tanam nanas. Berarti cuma modal tenaga ya? Iya. Modal tenaga, penting kebun bersih. Nanti kita sudah satu trip panen nanas, kita belikan sawit, beli sawit. Oh, berarti memodali tuan kebun. Tapi kita kan dapat modal, boleh numpang tanahnya. Satu trip nanas. Kalau menurut Mas, sewa lahan itu sama numpang lagi untungan mana? Bagiku untung numpang, karena kan modal kita cuma tenaga ya. Ada yang lain. Kalau sewa lahan ini memang mahal ya. Sewa lahan mahal. Itu orang-orang yang sudah pengalaman, punya atau skill besar lah. Besar mesti sewa 10 tahun, 20 tahun. Mesti sewa. Cuman kalau kita sebagai pekerja ya cuman semampunya. Jadi ya kita bisa mendapatkan lebih ya numpang gitu ya. Numpang. Kalau nggak bisa numpang, kita kongsi sama orang sini, boleh kongsi. Kalau numpang itu masalah kita mendapatkan uang itu gimana, Mas? Kalau nunggu panen ya? Kita enggak, kan kita cuma numpang nanam nanas. Kita pagi kerja di kebun sendiri, apa sore kebun, pagi kita cari duit, sore kita masuk kebun sendiri. Oh, berarti intinya bisa buat samben ya, sampingan ya? Ya, sampingan. Sampingan tapi hasilnya bisa memuaskan gitu ya? Wah, itu banyak itu ya. Jadi di perkebunan nanas ini nggak bisa dijanjikan setiap bulan bisa kirim, tapi sekali kirim bisa banyak karena nunggu panennya gitu ya. Iya. Duit pakai modal sini, terus pakai pusing, taruh satu pusingan buat tanam, kita langsung balik semua. Nanti mau tanam lagi nggak bisa. Nanti bisa berapa persen kita kirimkan, kita buat modal sini lagi, buka lahan yang lebih lebar. Kalau masih tenaganya masih kuat. Itulah aku pertama bisa tanam sendiri, aku kongsi bagi 2 sama orang sini. Oh, pertama bagi 2 dulu. Bagi 2. Oh, nanti modalnya aku pakai tanam. Panennya pakai tanam sendiri. Mas, mohon minta kata-katanya buat orang yang bekerja yang kurang beruntung. Kalau misal di kebun itu gimana ya? Kalau kurang beruntung itu orangnya hora-hora di sini pasti. Jadi menurut saran Mas, kalau yang kurang beruntung di bangunan atau yang ibunya terlalu banyak, silahkan masuk di perkebunan. Kalau yang ingin benar-benar mencari uang gitu ya. Ya nggak pasti, karena orang kan keahliannya sendiri-sendiri. Oh, skillnya beda-beda ya. Beda-beda keahliannya. Kalau dia bidang bangunan, tidak punya keahlian bidang bangunan, ya biarin bangunan. Pun tak punya keahlian di bangunan, nggak ada. Oke geng, semoga video ini bisa menginspirasi buat kalian-kalian yang dan yang penasaran kerja di Malaysia di perkebunan. Nah, ini sudah terjawab semua, silahkan dilihat, dan semoga video ini bisa dilihat kepada orang-orang Indonesia yang mau masuk ke Malaysia biar nggak penasaran dengan video ini. Semoga bisa bermanfaat, dan salam dari kami TKI Malaysia, salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.